Bapak Ibu, sebelum kita mulai Dhammadesana atau Anusasana, terlebih dahulu mari kita rangkapkan kedua tangan untuk mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Satihontu, Namo Buddhaya. Ini Ibu Lani, Ibu Ena, saya minta izin ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Di minggu yang lalu, enggak minggu lalu, tapi seminggu ini ya. Seminggu ini saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Kayaknya tuh seminggu ini tuh apa ya, timbunan karma baik mungkin ya, itu selalu berbuah gitu. Jadi selama seminggu ini saya rasa ada saja hal-hal baik yang saya rasakan seperti itu. Selama seminggu ini pokoknya dari hari Senin yang lalu sampai hari ini rasanya tuh ada yang seneng gitu kan. Sampai satu waktu saking senengnya nih saya ngerasain apa ya, gampangnya ngerenung ya dalam diri tuh, apa sih yang terjadi kok bisa sampai kayak gini? Apa yang saya lakukan di kehidupan yang lalu atau waktu yang sebelumnya, kok bisa ya saya ngerasain bahagia kayak gini? Tapi belum mencapai bahagia yang sejati ya, masih hidup di dunia kok, belum mencapai nirvana gitu. Artinya saya sudah merasakan kebahagiaan walaupun belum sepenuhnya gitu. Nah dari perenungan itu saya bertanya, apa yang saya lakukan? Dengan tubuh ini apa yang sudah terjadi. Nah, sehingga malam ini saya bakalan cerita tentang itu ya. Tadi kalau Mas Yono bilangnya Dhammadesana, ini saya koreksi sedikit, cuma Anusasana, jadi nggak terlalu panjang. Kalau Dhammadesana kan biasa para bante 2 jam gitu. Jadi ini cukup ya 30 menit, paling pendek 15 lah gitu. Nah, daripada itu Bapak Ibu, di minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu, berarti sebulan yang lalu, bagian saya Dhammadesana dulu, saya pernah bercerita tentang 10 pertanyaan Sang Buddha kepada Samanera Sopaka waktu itu, Samanera Sopaka. Tapi hari ini kita ganti tema ya, gitu. Mengenai perenungan yang seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau perenungan biasanya di dalam parita itu paling kan hanya perenungan terhadap yang patut ya Brahma Wihara ya, paling sering itu ya Brahma Wihara. Aku wajar mengalami kematian, takkan mampu menghindari kematian, itu yang paling sering, iya kan? Itu paling sering itu yang kita bahas. Tapi kali ini sedikit berbeda. Di dalam salah satu bagian parita atau sutta itu ada namanya Khuddaka Nikaya. Di dalam Khuddaka Nikaya itu dapat berapa bagian? Salah satunya ada Sutta Nipata, bagian Sutta Nipata yang membahas tentang perenungan terhadap tubuh, Kayasanupassana. Jadi perenungan terhadap tubuh di dalam Khuddaka Nikaya ini, atau yang punya yang megang buku parita tuh di halaman 198 itu ada juga. Dikatakan Sang Buddha seperti ini. Carang wayadi wa titang nisino udawa sayang samin jeti pasareti esa kayasa injana. Jika orang berjalan atau berdiri atau duduk atau berbaring, menekuk atau merentangkan tubuh itu hanya gerak jasmani. Athina haruhi sang yuto tacamang sawa lepano cawiya kayo pati cano yatha butang nak disati. Tubuh terdiri dari tulang-tulang dan otot-otot, dilapisi oleh daging dan kulit janggat, dibungkus oleh kulit ari. Ia yang tidak bijaksana tidak melihat dengan sebenarnya. Ini yang sering kita bukan kita, tapi hanya sebagian orang lebih besar menganggap bahwa tubuh ini tuh keindahan. Tubuh ini adalah sesuatu yang wah, mewah banget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau orang itu nggak ngelihat sebagaimana mestinya kan anggapannya tubuh ini loh
saya kuat, wah tubuh saya ini powerful, kekuatannya penuh gitu. Tapi ketika kita melihat dengan jelas bahwa tubuh ini, ketika saya menggerakkan ini hanya gerakan jasmani, gerakan biasa, tidak ada keindahannya, ya kan? Ini hanya gerakan biasa. Tubuh ini terdiri dari tulang, otot, terus ada daging, ya kan? Ada kulit juga. Jadi tubuh ini kalau dipisah-pisah itu nggak ada yang istimewa, nggak ada yang bagus. Tubuh ini hanya tulang kita ini hanya sebagai penyangga utama, terus dilapisi dengan otot untuk menggerakkan, dilapisi dengan daging, dilapisi juga dengan kulit janggat dan kulit ari, sehingga kulit ari itu menutup paling luar gitu kan, ada kulit paling luarnya kita. Itu hanya sebatas itu. Jadi nggak ada yang indah di tubuh ini gitu loh, nggak ada yang wah banget di tubuh ini. Jadi tubuh ini hanya sebatas ya kayak gini. Kalau kita pisahkan satu-satu itu nggak ada yang menarik. Bapak Ibu, ketika kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki pengetahuan, kita menyadari bahwa tubuh ini sudah tidak indah, kita akan mengetahui bahwa tubuh ini hanya sebatas ini, sebatas tulang yang dilapisi seperti ini. Itu tidak ada yang indah. Semua itu sudahlah biar berlalu gitu ya. Itu mengenai tubuh kita. Selain daripada itu, Sang Buddha juga menjelaskan di dalam situ bahwa antapuro udapuro yaka palesa watino hadayasa papasa wakasa pahi pihaka saca. Tubuh berisi usus, lambung, hati, kandung kemih, jantung, paru-paru, ginjal, limpa kecil. Sangha nikaya kelasa sedasa ca medasa ca lohitasa lakia pitasa ca wayasa ca. Berisi ingus, air liur, peluh, lemak, darah, pelumas sendi, empedu, dan lemak cair. Itu ya. Jadi tadi tubuh kita yang terdiri dari daging dan segala macam itu, selain itu di dalamnya hanya berisi tuh. Hanya berisi air liur. Peluh, lemak, hanya itu doang. Tubuh yang kita anggap indah ini, rupawan ini, sebenarnya isinya cuma itu. Apa yang mau dibanggain coba? Apa yang perlu kita banggakan terhadap tubuh ini? Kalau satu hilang, gampangannya gini, di lutut kita kan ada pelumas sendi ya Pak Adi ya, ada pelumas sendi. Kalau di pelumas sendi ini hilang, pelumasnya hilang, yang terjadi apa di tubuh kita? Kalau jalan, linu kan, linu. Jadi nggak indah kan, nggak bagus lagi gitu. Kalau orang nggak punya jantung, apa yang terjadi? Mati. Orang nggak punya jantung mati. Ginjal hilang satu masih bisa berfungsi, walaupun tidak efektif, tidak sempurna, tapi sudah menurun kegunaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam tubuh kita kehilangan satu bagian ini, itu sudah fungsinya sudah berkurang, sudah tidak ada yang indah lah pokoknya dengan tubuh ini. Karena kenapa saya katakan tidak indah? Karena ketika tubuh ini dalam posisi yang seperti ini, posisi yang gampangannya sempurna ya, sempurna, jadi dagingnya masih utuh, masih dilapisi kulit, jantungnya masih berfungsi normal dan segala macam, itu masih berfungsi dengan baik, itu karena masih pada tempatnya, jadi kita merasa itu indah, sesuatu yang baik. Tapi ketika kita sudah melepas satu-satu, kita menjabarkan satu-satu, sudah tidak ada yang kita banggakan dari tubuh ini. Seperti itu ya. Itu mengenai tubuh yang terjadi di dalam tubuh. Lalu Sang Buddha juga mengatakan atasa nawahi sotehi asuci sawati sabada akimha aki gutako kanamha kana gutako. Lewat 9 lubang tubuh kotoran mengalir setiap saat. Kotoran mata lewat mata, kotoran telinga lewat telinga. Sangha
ca nasito mukena wa matekada pitang sanghang pitang samhang ca wa mati kayamha sedajatika. Kalau diartikan seperti ini. Ingus mengalir lewat hidung, kadangkala dimuntahkan dari mulut, empedu dan dahak dimuntahkan, peluh dan nanah mengalir dari tubuh, atasa susirang sisang, mata lunghasa puritang, subhato nang manati balo, awi jaya purakato. Juga organ kepala yang berongga dipenuhi oleh otak. Orang dungu karena ketidaktahuannya menganggap jasmani ini adalah indah. Jelas ya Sang Buddha mengatakan ya. Di awal nggak dijelaskan Sang Buddha, tapi setelah di sini dijelaskan bahwa ketika kita tidak memiliki pengetahuan, orang itu menganggap jasmani itu indah, bagus banget, elok, sangat bagus. Tapi kalau sudah tadi hilang satu, wah. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita banggakan, saya katakan, apa yang kita banggakan dari tubuh ini? Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari tubuh ini. Tubuh yang dianggap sebagai sesuatu yang indah. Bahkan ini nih, karena tubuh ini sering dijaga, saking dijaganya keindahannya. Ada yang pernah dengar nggak orang operasi plastik? Ada kan? Sebenarnya tujuannya apa sih? mendaur ulang. Sampai orang itu kok bisa gitu loh ngeluarin apa ya, dia bekerja ngumpulin duit kan, orang kan bekerja kadang-kadang bekerja itu cari buat makan gitu ya, ini kerja susah-susah capek-capek cuma buat apa, buat permak tubuh, apa nih, hidung ada tuh yang operasi plastik biar hidungnya apa, mancung gitu kan. Kalau yang cewek-cewek maaf ya, ada yang sulam alis gitu kan. Ada yang sulam alis, itu tuh buat apa gitu kan? Itu buat apa? Untuk mempercepat tubuh. Itu udah nggak ada gunanya kalau kita mati. Nanti bakalan dijelaskan gitu kan. Jadi pokoknya badannya itu, tubuhnya itu dipoles. Sana sini dipoles. Kalau kayak tembok tuh, tembok yang habis dipaku gitu kan, dipaku udah bolong-bolong gitu. Apa Mas Yono di apa namanya? Bukan pelamir, ada yang didempul ulang supaya apa? Supaya indah. Didempul ulang supaya indah. Tempel sana sini, hanya untuk keindahan semata. Tapi itu kan hanya di mata doang ya. Tapi kalau kita mendalami, apa indah? Enggak kan? Itu enggak indah sebenarnya. Hanya batas mata doang. Pintu mata kita ini mengondisikan, oh ini loh bagus. Hanya sebatas itu. Sama kalau ada yang pernah nonton Dokter Tirta yang ngebahas tentang makanan. Makanan yang masuk ke tubuh itu hanya sampai tenggorokan. Selebihnya nggak ada. Rasa manis, rasa asin hanya batas tenggorokan. Iya kan? Orang pengen makan yang mewah-mewah. Wah, kalau saya nggak makan spaghetti nggak enak ya. Makan yang apa? Pokoknya yang harganya di atas ratusan ribu gitu kan. Yang enak-enak itu. Tapi cuma batas apa? Batas tenggorokan. Selebihnya apa? Tubuh yang ngurus. Udah di lambung udah nggak ada rasa apa, nggak ada rasa manis, nggak ada rasa apa. Hanya sebatas tenggorokan. Gitu ya. Kalau udah diuraikan itu udah hanya sebatas itu. Nggak ada yang indah, nggak ada yang bagus, nggak ada yang enak. Semuanya terasa biasa. Tapi begini Bapak Ibu, bukan berarti dengan kita mengetahui ini, kita jadi, misalnya kita gini nih, yang kerja di dapur, ngiris bawang segala macam, tangannya kena, wah biarin aja, nggak indah kok tubuh ini, biarin kan, bukan gitu, itu kelewat pinter namanya, tadi tangannya nggak diobatin gitu kan. Jadi kalau kita luka ya kita obatin, bukan berarti dengan yang saya katakan atau yang Buddha mengatakan tubuh ini tidak indah, kita tidak jaga. Kita harus menjaga tubuh ini untuk apa? Untuk keberlangsungan kita melakukan perbuatan baik. Kalau tangan kita luka nggak dibiarin aja, itu kelewat pinter. Apa Pak Putu kelewat pinter Pak Putu?
Apa namanya kalau kelewat pinter? Itu kelewat pinter gitu loh. Saking pinternya sampai orangnya jadi, maaf ya, bodoh. Jadi bodoh. Karena apa? Karena terlalu pinter, tangan luka. Wah biarin lah tangan saya luka. Kenapa? Oh tubuh saya nggak indah kok. Tubuh saya nggak elok. Tubuh saya cuma segatus ini. Ya nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya. Kalau tubuh kita luka ya kita obati. Tapi bukan berarti kita permak tubuh kita. Nanti ganti tangan gitu, enggak. Nah, kita hanya kita obati. Untuk apa? Untuk keberlangsungan kita melakukan perbuatan baik. Kalau Ibu Lani selalu bilang mencari bekal kita untuk pindah alam. Ya kan? Untuk itu. Jadi kita harus bisa mengondisikan tubuh kita itu, ya kita jaga. Bukan berarti kita merubah tubuh kita, tapi kita menjaga tubuh kita agar kita dapat melakukan perbuatan yang bajik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu Sang Buddha lagi mengatakan, yada cakso mato seti udha mato winilako apa wido susa nasming anapeka honti nyatayo. Manakala tubuh ini terbaring mati, mengembung, membiru, diletakkan di perkuburan, dikala itu keluarga pun tak menghendakinya. Kadanti nang suana cak singala cak wakakimi kaka gijaka cak kadanti yecane santi panino. Mayat itu dicabik-cabik oleh elang, serigala, anjing hutan, ulat-ulat, gagak, dan burung nasar. Binatang lain pun ikut memakannya. Oh, Bapak Ibu, siapa di sini kalau yang keluarganya sudah meninggal tetap dibiarkan di rumah? Tidak ada kan? Mereka akan membawa ke perabuan. Masih mending kalau sekarang. Zaman sekarang apa? Meninggal, dibawa ke Tiongting, selesai itu ada apa? Dimandikan, dibacakan parita, dikuburkan, ya kan? Dikuburkan atau dikremasi. Di zaman Sang Buddha tidak. Dari beberapa literasi yang saya baca, di beberapa kisah-kisah Jataka juga, atau kisah-kisah termasuk kemarin, di minggu kemarin, tentang Samanera Sopaka, dia kan dibuang di kuburan. Jadi di kuburan di zaman Sang Buddha, itu mayat-mayat dibiarin, dia hanya diantarkan ke tempat pemakaman itu saja. Tidak dimakamkan, diantarkan saja gitu loh. Diantarkan saja. Jadi anjing liar, serigala dan makhluk-makhluk lain itu datang untuk makan itu. Dibiarkan. Kalau sekarang mana mau? Ada orang meninggal aja langsung dipanggil apa? Ambulan, dibawa ke rumah keluarga, dimandikan, dimakamkan. Biar apa? Biar tidak berbau busuk, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di satu tempat ada tuh. Bapak Ibu coba nanti cari di Google lah. Ada, kalau nggak salah kata kuncinya tuh pemakaman langit. Mungkin masih ada yang sering dengar tuh. Di Tibet kalau nggak salah. Di Tibet itu daerah yang pegunungan. Di sana tidak bisa membuat pemakaman dengan menggali tanah, karena tanahnya bebatuan. Tidak bisa juga membakar mayat tersebut karena apa? Karena untuk kayu-kayunya sana kurang. Jadi untuk membakar kan butuh kayu kalau orang biasa gitu kan. Itu masih kurang. Jadi apa yang dilakukan? Memotong. Jadi mereka itu ketika sudah meninggal gitu ya, dimasukin di apa? Di peti gitu kan. Dimasukin di peti, dibacakan parita. Setelah dibacakan parita ada satu tempat yang cukup besar. Itu dibawa ke situ si mayat itu. Lalu ditiupkan sebuah trompet. Nanti para burung nasar itu datang. Para burung nasar itu datang. Makan daging dari mayat itu, dimakan sampai habis. Nanti sisa tulang-tulangnya itu dicacah. Untuk selanjutnya mungkin taruh di satu tempat, mungkin kayak kalau di Bali ada trunyam ya, yang di trunyam itu mungkin kayak gitu. Jadi mereka membiarkan tubuh itu dimakan oleh makhluk lain. Mereka dibiarkan seperti itu. Orang-orang udah mati aja nggak mungkin. Badan saya sakit ya, dicabik-cabik sama burung nasar, nggak kan? Orang sudah mati nggak mungkinin itu kan? Jadi mayat yang di sana itu mereka hanya dibiarkan situ sampai
burung nasar itu habis memakan sisa tulang doang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita pikir-pikir emang nggak indah tubuh itu ya. Kalau udah di pemakaman udah gitu loh. Di pemakaman sudah. Tubuh ini nggak, orang tubuh ini cuma sebatas itu kok. Cuma sebatas itu. Lalu Bapak Ibu, dikatakan lagi, Sutwana Buddha Wacanang Biku Panya Nawa Ida So Konang Pari Janeti Yata Bhutani Pasanti. Setelah mendengarkan sabda Sang Buddha di ajaran ini, siswa yang berkebijaksanaan luas bak samudra memahami dengan jelas tubuh ini oleh karena melihat sebagaimana adanya. Iyata idang tata etang tata idang. Aja tanca bahida ca kaye candang wirajaye. Sebagaimana tubuh ini, demikian mayat itu. Sebagaimana mayat itu, demikian tubuh ini. Baik bagian dalam maupun luarnya, hendaknya memusnahkan kesenangan terhadap tubuh. Candaraga Wiratoso Biku Panya Nawida Ajaga Amantang Santing Nibanang pada macutang. Setelah bebas dari nafsu, di ajaran ini siswa yang berkebijaksanaan luas bak samudra mencapai nibbana dan tiada kematian, damai dan bebas dari kematian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan yang baik, ya, kita akan menyadari, oh iya, demikian adanya. Tubuh ini sama dengan mayat itu juga sama dengan tubuh ini. Jadi kalau yang datang ke pemakaman, nggak usah takut nanti pulangnya pulangnya didatengin gitu ya, nggak usah takut ya. Walaupun saya kadang masih takut gitu kan, datang masih takut untuk pulang itu, wah kadang-kadang ngeri gitu. Apalagi tuh satu waktu saya diajak Mas Yono ke belakang situ kan, lewat di kuburan. Amit mbah, nanti jangan ngikutin ya. Walaupun masih kayak gitu, tapi kita mencoba menyadari gitu ya. Saya mencoba menyadari loh, mencoba untuk diri saya sendiri, coba sadarlah, nggak ada apa-apa kok. Mungkin begitu yang makhluk-makhluk seperti itu ada memang mungkin, tapi kan mungkin juga bagian dari ilusi kita kan, karena pikiran kita bilang, wah ada Mbak Kun tuh di belakang tuh, muncul beneran tuh gitu kan. Sejatinya kan nggak, bisa jadi itu sebagian ilusi kita. Jadi ketika kita sudah mengetahui, kita memiliki kebijaksanaan, demikian adanya, kalau kita ke pemakaman kita nggak perlu takut, gitu ya. Karena yang ada di pemakaman itu sama kayak kita, cuma bedanya satu bedanya. Ada yang tahu? Bedanya kalau kita nama kita masih ada, kalau mereka udah gak ada. Kalau di Buddhis kan ada dua tuh, nama dan rupa. Namanya kita itu masih ada, namanya mereka sudah tidak ada. Namanya dia sudah tidak ada. Jadi hanya sisa rupanya, hanya sisa tubuhnya. Kalau kita nama dan rupa masih lengkap. Jadi sama aja gitu loh, nggak perlu ditakutkan. Ya kok, Adi, demikian kan? Kita sudah menyadari, nggak perlu takut gitu. Bedanya hanya itu. Kalau mereka udah nggak ada namanya, hanya sisa rupa. Kalau kita nama dan rupa masih ada, masih jadi satu, gitu. Jadi setelah kita ketahui itu, sudah senang terhadap tubuh ini sudah, gitu loh. Kita sadari saja. Kalau tubuh ini ya sebatas tubuh ini yang untuk menopang kehidupan kita, untuk mencoba menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang menjadi lebih luhur. Itu kan. Nggak ada yang indah dari tubuh ini. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari tubuh ini. Tubuh ini hanya sebatas alat untuk kita mengumpulkan kebajikan untuk pindah alam. Apa ya terus-terusan kita bakalan hidup di alam manusia. Nggak mau tuh. Nanti sampai Buddha berikutnya. Ya kalau ketemu Buddha berikutnya. Kalau enggak,
Kalau malah jatuh ke alam apa yang 4, rugi kita kan. Selagi kita menjadi manusia, gunakan tubuh ini untuk melakukan banyak perbuatan baik. Jangan sampai kita jatuh ke alam apa yang 4, rugi dong gitu kan. Ya, jadi kita gunakan tubuh ini sebaik mungkin, seperti itu Bapak Ibu. Di padako yang asuci dugando parihirati nyana kuna paparipuro wesawanto tato. Jasmani berkaki 2 dan kotor dan berbau busuk ini disandang sebagai manusia, penuh dengan berbagai macam kotoran yang keluar dari sana dan sini. Eta disena kayena yo imane unametawe parangwa awa janiya kimanatara adasanati. Dengan bertubuh seperti ini, orang menganggap dirinya tinggi atau memandang rendah orang lain. Sebabnya tidak lain kecuali ketidaktahuan. Bapak Ibu, dari tadi penjabaran di atas, kita sadar kan bahwa tubuh kita ini nggak bersih gitu kan. Bersih mandi doang gitu kan. Mandi 3 kali pun masih aja tetap keluar daki, kotoran. Karena tubuh ini tidak indah, tubuh ini tidak bersih, tubuh ini kotor. Gitu ya, tubuh ini kotor. Banyak kotoran yang keluar dari sana sini. Namun kita sering menganggap diri kita ini tinggi dan menganggap orang lain itu rendah. Dari kekotoran batin juga termasuknya. Kita sering menganggap, wah saya paling baik. Gitu ya. Namun sejatinya tinggi dan rendah itu, kita sering menganggap, wah saya lebih tinggi daripada dia. Dia lebih rendah daripada saya. Hanya karena apa? Karena menganggap dirinya sudah mandi 3 kali sehari. Padahal itu tidak menjamin bersih dan tidaknya. Karena apa juga? Karena menganggap diri suci dan bersih. Karena saya, wah paling paham tentang ajaran kebenaran. Paling paham tentang agama. Ya kan? Orang kan kayak gitu kan? Bagaimana Pak Putu? Kadang-kadang kita ada melihat orang kan kayak gitu. Mungkin juga termasuk saya. Mungkin termasuk Anda juga. Mari kita sadari bahwa tinggi dan rendah orang itu tidak kita ukur daripada pengetahuan tentang itu. Karena bisa jadi dia menganggap orang lain rendah itu hanya karena batas pandangnya dia, sudut pandangnya dia menganggap ini loh batas tarafnya gitu kan. Ini batas taraf orang lain itu rendah gitu loh. Ini batas taraf orang lain itu tinggi, saya yang tinggi gitu. Jadi sebatas pemahamannya dia menganggap orang lain tinggi dan rendah. Sebab karena ketidaktahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu ya Bapak Ibu yang dikatakan Sang Buddha dalam Wijaya Parita. Seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, di minggu yang lalu ketika Bu Lani, Pak Adi, dan juga Ayah Santini mengatakan bahwa Dhamma Desana itu biasanya dilakukan oleh orang yang sudah mencapai kesucian. Iya kan Pak Adi? Dikatakan itu kan. Nah, pesan saya nih dari saya yang belum mencapai kesucian dan juga masih proses, ya mungkin kita semua ini masih masuk dalam jalan untuk mencapai kesucian itu. Pesan saya, mari kita bersama-sama melatih diri kita untuk senantiasa bersiaga, senantiasa menjaga diri ini untuk mempraktekkan Dhamma dan melihat sebagaimana adanya. Jadi yang tubuh kita ini miliki, ya demikianlah adanya. Tidak usah kita poles, tidak usah kita benahi. Kalau luka ya kita obati. Kita jaga tubuh ini sebagaimana adanya. Melihat tubuh ini demikian adanya, tidak perlu dibanggakan. Tubuh ini tidak ada yang istimewa banget di tubuh ini. Kita gunakan tubuh ini untuk menopang
kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga cita-cita luhur kita itu dapat tercapai. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cita-cita luhur kita di dalam parita itu, semoga cita-cita luhur tercapai. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ini untuk rekan-rekan semua. Hari ini kan masih dalam situasi puasa ya Pak Adi ya. Situasi puasa. Untuk teman-teman saya, keluarga saya di rumah, nenek saya yang muslim, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kalau dalam Buddhism, mohon maaf atas nama dan rupa, gitu ya. Atau mohon maaf atas nama dan rupa saya. Dan juga untuk teman-teman Budi saya, mungkin nanti ada yang nonton nih. Saya pesannya satu nih. Kalau kemarin tuh ada sempat yang viral tuh, perebutan takjil antara Katolik dan Muslim, jangan sampai kita ikut-ikutan ya. Kita tidak usah ikut mengambil bagian itu. Cukup nanti di tanggal 10 dan 11 kita ikut merayakan, datang gitu kan, mengucapkan salam dan sebagainya. Karena takutnya apa? Takutnya jangan sampai nanti kita Waisak, dupa kita diganti jadi kembang api. Kan gak lucu gitu. Masa kita baru arahang sama sambudo, pretek gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Karena kemarin tuh sempat viral-viralnya gitu ya Pak Adi ya. Mungkin ada beberapa teman yang ngikutin, ya kita menjaga sikap kita supaya ya rekan-rekan kita juga bisa merasakan atau sama-sama setahun sekali gitu ya. Ya Bapak Ibu dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan kebajikan untuk kita yang sama-sama dalam jalan berjuang untuk mencapai pembebasan. Akhir kata dari saya, Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Soti Hontu, Namo Buddhaya.